kami dari kelompok 7 Manusia dan Kebudayaan Indonesia dengan saya Bianda Basma dengan NIM akhir 0044. Dan saya Kalista Putri Latifa dengan NIM akhir 0046. Saya Alisa Sataya dengan NIM akhir 0049. Saya Febrina Anggraini dengan NIM akhir 0141. Nah, pada saat ini kami sedang berada di Festival Pesta Rakyat Dukderan 2026 yang berada di alun-alun Masjid Agung Kota Semarang. Yuk ikut kami jelajahi Festival Dukderan. Ayo. Nah, kita mau ngapain sih di sini, Kalista? Di sini kita mau ketemu sama penjual mainan tradisional yang ada di Dukderan. Kalau gitu, ayo ikutin kita. Nah, guys, jadi sekarang kita lagi sama Bapak siapa, Pak? Bapak Suwandi. Jadi Bapak Suwandi ini jualan mainan kapal otok-otok. Nah, Bapak boleh jelasin nggak mainannya tuh terbuat dari apa, terus gimana gitu? Ini permainannya dari seng, terus dipatri, terus bahan bakarnya tuh minyak goreng gitu. Oke, selain jualan di Dukderan ini, Bapak biasanya jualan di mana lagi kalau lagi nggak ada di festival ini? Itu ngikut event ngikut di Semarang, selain di Semarang itu di Pati, di Solo, di Jogja, ngikutin event aja itu, Mbak. Oh, jadi nggak nentu ya, pokoknya tergantung ada event di mana. Nah, Bapak biasanya dagang di situ. Iya. Sejak kapan Bapak udah jualan mainan tradisional kapal otok-otok ini? Tahun 2004. Ternyata Udah udah lama. Siapa aja sih Pak target pembeli dari permainan yang Bapak jual ini? Pertama-tama dari anak kecil sampai kalangan remaja, sampai ibu-ibu sama bapak juga beli buat anaknya juga gitu. Berarti banyak ya Pak yang beli. Iya. Nah, habis itu di antara banyaknya mainan yang bisa Bapak jual, kan tadi Bapak udah jualan mainan ini dari tahun 2004 ya, lama banget. Kenapa di era sekarang ini Bapak masih memutuskan untuk menjual permainan ini? Karena ini permainan tradisional, sampai tekan dengan anak cucu lah. Nggak bakalan punah ini mainan tradisional kayak gini, otok-otok itu. Oke. Menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak terhadap penjualan permainan tradisional di era modern seperti sekarang tuh kayak gimana? Ya sekarang ini posisinya lagi menurun, Mbak. Nggak kayak tahun kemarin. Sebab ini lagi global krisis lah ekonomi. Itu. Jadi karena ada global krisis ekonomi juga mempengaruhi penjualan permainan ini. Dan menurut Bapak sendiri kan antara penjualan di festival budaya seperti sekarang sama penjualan saat event-event seperti biasanya itu, penjualan otok-otok ini ada perbedaannya nggak sih Pak? Ya ada sih. Kalau di event Semarang ini kan musiman. Kalau di itu kan nggak ada musiman. Jadi masih alhamdulillah disyukuri aja di sini mau di Semarang mah masih lumayan lah. Jadi kadang-kadang lebih nyampe 20 biji itu lakunya gitu. Tergantung kelakuan sih. Ada yang pembelinya tuh. Jadi nggak tentu, kadang-kadang nyampe 20, kadang-kadang nyampe 40 gitu satu hari tuh. Sampai malam gitu, Mbak. Aku juga mau nambahin, mungkin menurut Bapak sendiri permainan otok itu kan udah permainan lama banget ya. Nah, menurut Bapak tuh ada nggak sih perbedaan juga yang peminatnya, karena kan anak-anak zaman sekarang itu mungkin lebih cenderung ke gadget ya dibanding anak-anak zaman dulu. Mungkin untuk peminatnya yang sekarang itu menurut Bapak tuh kayak gimana? Tapi alhamdulillah masih sih. Anak-anak Masih suka. Karena ini permainan tradisional masih banyak yang belinya. karena masih turun-temurun cara maininnya. Iya, karena masih turun-menurun ini mainan kayak gini mah. Setelah kami menjelajahi Festival Dukderan tahun ini, kami jadi tahu masih banyak permainan tradisional yang masih dijual. Dan kami berkesempatan untuk main permainan tersebut, yaitu otok-otok. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.